teman-teman, di sini kita akan membahas tentang flora dan fauna di Indonesia. Pembagian flora dan fauna dibagi menjadi 3 wilayah di Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tipe fauna asiatis. Ciri-ciri fauna asiatis adalah bertubuh besar seperti hewan gajah. Yang kedua, banyak jenis kera seperti kera siamang. Yang ketiga adalah banyak mamalia. Salah satunya adalah harimau. Kedua adalah tipe peralihan. Ciri-ciri fauna peralihan adalah memiliki kombinasi antara fauna asiatis dan fauna australis. Contohnya adalah hewan babi rusa, yaitu kombinasi antara babi dengan rusa dan menghasilkan babi rusa. Ciri-ciri yang kedua adalah hewan purba. Contohnya adalah hewan komodo. Yang ketiga adalah fauna australis. Ciri-ciri fauna australis adalah yang pertama adalah didominasi oleh hewan berkantung. Contohnya kanguru, walabi, dan kuskus. Yang kedua adalah kaya akan jenis burung berwarna cerah. Yang pertama cendrawasih, yang kedua nuri, yang ketiga kakatua, dan yang keempat adalah kasuari. Indonesia memiliki beragam sekali flora yang luar biasa di setiap daerah. Yang pertama adalah flora daerah asiatis. Nah, flora daerah asiatis memiliki contoh sebagai berikut. Yang pertama adalah bunga rafflesia yang berasal dari Bengkulu, Sumatera. Selanjutnya pohon mahogani yang berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya adalah bunga anggrek yang berasal dari Kalimantan. Yang selanjutnya adalah flora peralihan. Flora peralihan meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh flora peralihan. Yang pertama adalah pohon cendana. Manfaatnya dibuat minyak cendana. Yang kedua adalah kakao, dibuat untuk bahan baku coklat. Yang ketiga adalah biji pala. Manfaatnya untuk bumbu aroma. Selanjutnya adalah flora australis. Persebaran flora australis meliputi bagian-bagian Papua dan juga sekitarnya. Nah, di sini kita akan membahas ciri-ciri flora australis. Yang pertama, bersifat endemik dan selanjutnya berkembang di iklim yang kering dan ekstrim. Memiliki adaptasi yang unik seperti daun kecil atau berlapis lilin, akar panjang untuk mencari sumber air, serta biji keras dan tahan banting. Contoh flora wilayah australis. Yang pertama, anggrek Papua. Yang kedua adalah sagu, diolah menjadi tepung sagu dan menjadi papeda. Kayu putih menjadi minyak kayu putih. Yang keempat adalah matoa. Matoa adalah kombinasi antara kelengkeng, rambutan, dan juga durian. Ada garis yang memisahkan masing-masing wilayah loh. Garis tersebut adalah garis Wallace dan garis Weber. Batas persebaran flora dan fauna di Indonesia yang memiliki keunikan. Yang pertama adalah garis Wallace yang memisahkan antara wilayah asiatis dengan wilayah peralihan di Selat Lombok.
Yang kedua adalah garis Weber yang memisahkan wilayah peralihan dengan wilayah Australis. Itulah mengapa masing-masing wilayah memiliki keunikan seperti gajah dan harimau, badak, monyet, serta kanguru, dan juga jenis-jenis burung yang ada di bagian Australis. Pembagian wilayah-wilayah tersebut tidak lepas akan aktivitas tektonik yang bekerja. Nah, dulu terdapat dua paparan, yaitu paparan Sunda dan juga paparan Sahul yang mengalami aktivitas tektonik sehingga mereka memisahkan diri. Paparan Sunda menjadi Asia, paparan Sahul menjadi Australia. Penyebab persebaran flora dan fauna di Indonesia beragam loh faktornya. Yang pertama adalah letak geografis Indonesia. Karena terletak di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra, India dan juga Pasifik. Yang kedua, kondisi iklim. Kondisi iklim di Indonesia menjadi curah hujan yang tinggi sekali dan juga panas sepanjang tahun. Yang ketiga adalah kondisi topografi dan relief juga berpengaruh terhadap sebaran flora dan fauna. Contohnya wilayah pegunungan bisa ditumbuhi tanaman cemara, dan yang kedua adalah wilayah pesisir bisa ditumbuhi dengan cemara udang dengan karakteristik berbeda. Jadi perbedaan topografi dan relief itu sangat berpengaruh ya. Yang keempat adalah jenis tanah. Nah, jenis tanah itu mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran. Setelah membahas tentang penyebab persebaran flora fauna, kita akan membahas apa ya? Simak video baik-baik ya. Aktivitas manusia secara ilegal dapat mengganggu flora dan fauna, maka diperlukan adanya konservasi. Tapi apa itu konservasi dan jenis konservasi? Yuk kita bahas. Konservasi adalah upaya sistematis untuk melindungi, menjaga, serta melestarikan keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Upaya konservasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, konservasi in situ, yaitu melindungi flora dan fauna di habitat aslinya agar tetap lestari secara alami. Nah, yang kedua adalah konservasi ex situ, yaitu konservasi di luar habitat aslinya. Contoh konservasi in situ di Indonesia. Yang pertama, Taman Nasional Komodo. Yang kedua, Taman Nasional Gunung Leuser. Yang ketiga, Taman Nasional Ujung Kulon. Serta yang keempat adalah Taman Nasional Waikambas. Selanjutnya, contoh konservasi ex situ di Indonesia. Yang pertama adalah Kebun Raya Bogor. Dan yang selanjutnya adalah Taman Safari Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan flora dan fauna yang sangat tinggi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia merupakan keragaman yang memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan.